ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jemaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, tema yang akan kita kaji adalah seputar kesurupan atau kerawahan. Nah, bagaimana kita akan membahas seputar kesurupan atau kerawahan ini? Kita bisa membahas dari berbagai tinjauan atau sudut pandang. Ya. Yang pertama, kita bisa membahas dari sisi budaya. Ya. Artinya apa? Ya. Kesurupan ini sebagai sebuah ritual budaya, ya, yang itu dilakukan oleh para dukun atau mungkin ya para tetua suku, ya, yang tujuannya untuk apa? Meminta petunjuk para leluhur, ya, dalam pengambilan keputusan yang ada. Atau juga memang dilakukan untuk proses penyembuhan, ya, atau mencari kesaktian atau mencari benda-benda pusaka, ya, sehingga nanti fenomena kesurupan ini juga berbeda antara budaya di timur dengan budaya di barat, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa tinjau, ya, masalah kesurupan ini dari sisi kepercayaan masyarakat yang mungkin itu juga adalah masuk di dalamnya mitos atau khurafat, ya. Sebagian masyarakat, ya, memandang bahwasannya kesurupan itu adalah, ya, masuknya roh jahat atau setan, atau juga dirasuki oleh leluhur yang sudah tidak ada, ya, atau juga mungkin ada yang meyakini kerasukan siluman sakti, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, kita bisa membahas kesurupan ini juga dari sisi medis, ya, atau kedokteran, ya. Sehingga kalau kita merujuk kepada kamus besar bahasa Indonesia, yang namanya kerasukan itulah kemasukan roh ataupun setan, ya. Dalam tinjauan kedokteran jiwa ini disebut dengan namanya transdisosiatif, ya. Jadi trans ini sebetulnya masuk dalam, ya, apa namanya, fenomena kesurupan, ya. Seperti juga dalam masalah apa namanya narkoba, ya, ada namanya fly, seperti itu, ya. Dalam masalah musik juga dikenal dengan namanya trans, ya. Ketika orang bernyanyi atau ketika orang mendengar musik atau lagu, dia mengalami apa? Trans, ya. Yang tentunya nanti apa? Itu termasuk kelompok gangguan disosiatif, ya. Sehingga nanti menurut kedokteran jiwa, yang namanya kesurupan itu adalah satu gangguan jiwa yang ditandai dengan hilangnya sebagian atau seluruh integrasi norma antara ingatan masa lalu, kesadaran akan identitas dan penghayatan, termasuk nanti kendali terhadap apa? Gerakan tubuh, ya. Nah, jadi itu adalah beberapa tinjauan yang bisa kita bahas berkaitan dengan masalah apa? Kesurupan.
Nah, tetapi pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahasnya dalam tinjauan ya agama. Ya. Walaupun nanti dalam masalah agama itu juga baik nanti agama Buddha, Hindu, Kristen, ya itu juga membahas tentang masalah apa? Masalah kesurupan, ya di dalam apa kitab-kitab suci mereka, ya. Bahkan kalau kita merujuk kepada kitab Bible, maka di situ disebutkan bagaimana Yesus itu adalah orang yang mengusir roh jahat. Ya, dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan exorcise. Ya. Dan proses untuk pengusiran roh jahat ini disebut dengan exorcism. Ya. Dan itu pun juga ada di dalam agama Kristen secara khusus adalah apa? Kristen Katolik. Nah, pada kesempatan ini kita akan secara lebih spesifik ya berkaitan dengan kesurupan dalam tinjauan apa? Ya, agama Islam atau tinjauan syariat. Ya. Nah, di dalam Al-Qur'an kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran tentang kesurupan atau kemasukan atau kerawuhan ini dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang-orang yang memakan riba maka tidak dapat hidup melainkan seperti hidupnya orang yang kemasukan syaitan, lantaran terkena atau tekanan penyakit apa? Penyakit gila. Ya. Jadi orang-orang yang berkecimpung dengan riba itu maka Allah Subhanahu wa taala gambarkan seperti orang yang apa? Kemasukan syaitan. Ya. Nah, maka di dalam ayat ini ya merupakan satu penegasan tentang adanya kesurupan. Ya, walaupun nanti kita akan melihat pandangan sebagian para ulama berkaitan dengan ini. Nah, tetapi kita akan kutipkan di sini pandangan Imam Al-Qurtubi di dalam bukunya ya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ya, pada pembahasan surat Al-Baqarah ayat 275 ini, di mana pada poin yang ke-12 dari pembahasan ayat ini beliau mengatakan fi hadhil ayati dalilun ala fasadi inkari man ankara as-sal min jihatil jin. Jadi di dalam ayat ini ada dalil tentang rusaknya pengingkaran orang yang mengingkari kerasukan, kemasukan, kerawuhan dari makhluk yang bernama jin. Artinya apa? Jin itu bisa masuk dalam tubuh manusia. Wa za'ama annahu min fi'lit taba'i, dan mereka menyangka bahwasanya ini adalah dampak dari apa? Ya, tabiat yang buruk. Wa anna syaitana la yasluku fil insan, dan syaitan atau jin itu tidak masuk di dalam jasad manusia, wala yakunu minhu massun, dan tidak juga apa? Terjadinya apa? Kerasukan. Ya. Nah, maka nanti Imam Al-Qurtubi rahimahullah ya menyebutkan di dalam pembahasan surat Al-Baqarah ayat ya 282 wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman, ya, surat Al-Baqarah ayat 102 ya. Ayat 282 maaf ya. Nah, di situ beliau memberikan sanggahan-sanggahan kepada orang yang menolak adanya apa? Ya, kerasukan, kemasukan, kerawuhan atau masuknya apa? Jin ke dalam apa? Tubuh manusia. Ya. Nah, termasuk juga adalah apa?
penjelasan daripada apa? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Di dalam bukunya Idahud Dilalah ya fi Umumir Risalah. Ya. Beliau ya rahimahullah taala mengatakan ya walihada dzakara al-Asy'ari fi maqalati ahli sunnati wal jamaah annahum yaquluna anna al-jinniya yadkhulu fi badalil masru' kama qala ta'ala alladhina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitan minal mas. Nah, jadi apa? Imam Abdul Hasan Asy'ari di dalam maqalat Ahlus Sunnah wal Jamaah beliau mengatakan bahwasanya para ulama mereka ya mengatakan bahwasanya jin itu masuk ke dalam badan orang yang ya kerasukan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitan minal mas. Ya. Bahkan disebutkan di sini apa? Annahu yaquluna. Ya, maka Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam fatwanya beliau menyebutkan bahwasanya ini adalah apa? Ya, ijma' atau kesepakatan para ulama. Ya, walaupun juga ada yang mengingkari, ya, dan itu adalah dari kalangan apa? Kelompok Mu'tazilah. Ya, seperti Abu Bakar Ar-Razi, kemudian Al-Jubai dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ya, kesurupan kita lihat di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan hadis yang diangkat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Inna syaitana yajri min bani Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan dalam tubuh manusia seperti mengalirnya apa? Darah. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan apa? Syaitan itu berjalan dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Ya. Nah, maka Imam Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam apa namanya? Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, ya. Beliau mengatakan beberapa pendapat para ulama. Nah, yang pertama adalah huwa ala zahirihi. Ya, jadi yang dimaksud dengan syaitan itu berjalan di dalam tubuh manusia seperti mengalirnya adalah secara zahirnya. Wa anna Allah ja'ala lahu quwwatun wa qudratun 'alal jari fi batinil insan majradam. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada jin itu kekuatan, kemampuan untuk berjalan ya di dalam batin ya manusia itu apa? Seperti mengalirnya pada darah. Ya. Maka darah itu mengalir melalui sebuah apa? Pembuluh darah ya yang disebut dengan pembuluh darah besar, namanya apa? Kapiler. Nah, maka disitulah nanti apa? Jin itu apa? Berjalan. Sehingga nanti ada titik-titik di mana itu menjadi tempatnya apa? Jin. Ya. Maka kalau kita lihat ya dalam masalah bab pernikahan saja, ya, ketika suami itu apa? Meletakkan tangannya di ubun-ubun atau nasiah istrinya. Kemudian setelah itu apa? Mendoakan. Kenapa kok yang dipegang itu nasiah, ubun-ubun? Ya, bukan tangannya ataupun bagian tubuh yang lainnya. Karena nasiah itu atau ubun-ubun ini adalah apa? Ya, sebagai pusat tindakan seorang manusia. Maka disebutkan dalam surat Al-Alaq ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Abu Jahal, nasiyatin ghalibatin khati'ah. Ya. Kenapa disebutkan nasiyah? Padahal yang berbuat itu adalah anggota badannya. Karena nasiyah ini adalah pusat tindakan.
ya, bagi manusia. Di mana pusat tindakan ini diinstruksikan dari apa? Qalbu atau dari jantung. Ya, maka nanti ada hubungan antara jantung dengan nasiyah atau ubun. Jadi biasanya nanti kalau orang itu diruqyah itu dipegang apa? Ubun-ubunnya. Ya, dipegang kepala seperti itu. Nah, maka itu merupakan apa? Titik di mana apa? Ya, apa namanya? Jin itu apa? Ya, mempengaruhi emosi dan juga apa? Perilaku dan tindakan manusia. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua disebutkan oleh Imam An-Nawawi, huwa ala isti'arati li kasrati irwa'ihi wa waswatihi faka'annahu la yufariqul insan kama la yufariquhu damu. Ya, jadi yang namanya syaitan itu berjalan dalam ya tubuh manusia seperti aliran darah, ini adalah isti'arah, ya, kiasan. Kiasan itu apa? Banyaknya godaan, gangguan ataupun was-was dari syaitan. Sehingga apa? Ya, tidak bisa dibedakan ya antara manusia dengan apa? Dengan jin atau syaitan. Ya. Maka perilaku manusia kadang-kadang perbuatannya sama dengan apa? Perbuatan perilaku syaitan. Ya, contoh yang paling sederhana, ya, ketika Nabi SAW baru sabda, ya, makan dan minumlah dengan tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Karena yang namanya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Ya. Berarti ketika manusia itu melakukan ya makan dan minum dengan tangan kiri, maka perbuatannya sama dengan perbuatan apa? Syaitan. Ya. Apalagi dalam Al-Quran misalkan ketika berbicara tentang yang namanya apa? Mengundi nasi, ya, kemudian apa? Meminum khamar, berjudi, maka disebutkan rizsun min amali syaitan. Bahwasanya itu semua adalah najis, kotor, dan itu termasuk perbuatan apa? Setan. Ya, maka kalau orang itu lagi apa namanya kesel, dongkol kepada orang lain, dia memanggilnya dengan apa? Setan lu, maaf begitu. Ya, memanggilnya setan. Ya, kalau orang Arab itu, ya, kalau anaknya itu bandel, nakal, maka dia mengatakan ya syaitan. Ya. Kenapa? Karena perilakunya seperti apa? Sehingga tidak bisa dibedakan ini manusia atau ini apa? Setan. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan dalam pertemuan yang lalu, untuk melihat wajah setan itu apa? Mudah, gampang. Ya, caranya bagaimana? Siapkan HP, nyalakan kamera, nanti ketika marah foto. Nah, inilah wajah setan seperti itu. Artinya apa? Orang sedang marah itu tidak bisa dibedakan ini manusia atau setan seperti itu. Ya. Nah, itu begitu. Kemudian yang ketiga, ya, yang dimaksud dengan bahwasannya syaitan itu berjalan dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah, ya, yulqi waswatuhu fi masabil latifah minal badan. Jadi syaitan itu apa? Melemparkan was-wasnya, ya, di dalam bagian yang paling ya halus dari badan manusia, yaitu apa? Darah. Fantasilu al-waswatu ilal qalbi. Kemudian was-was itu apa? Masuk ke dalam atau sampai ke dalam apa? Hati. Ya. Sehingga ketika was-was itu sudah masuk ke dalam hati, maka ini menjadi apa? Gangguan daripada syaitan. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari apa? Was-was.
Ya, di mana waswas ini apa? Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan juga apa? Manusia. Ya. Nah, jadi itu penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullah berkaitan dengan masalah apa? Masalah apa yang disebut dengan ya syaitan itu berjalan dalam tubuh manusia seperti mengalirnya apa? Mengalir darah. Maka ini menunjukkan tentang apa? Adanya yang disebut dengan apa? Kesurupan ataupun juga apa? Keraguhan atau kerasukan atau kemasukan. Walaupun dalam budaya ya tertentu atau budaya apa namanya di tempat kita ada namanya istilah kerasukan, ada namanya istilah apa? Keraguhan. Ya. Jadi kalau kemasukan itu adalah yang masuk roh yang jahat. Ya. Tapi kalau yang namanya keraguhan yang masuk itu adalah apa? Ya, roh yang baik yaitu para leluhur seperti itu. Ya. Jadi ya kurang tepat kalau misalkan kita mengatakan apa? Ya apa namanya? Terima kasih atas keraguhannya. Keraguhan itu maksudnya apa? Ya, kemasukan ya, sebetulnya kerasukan seperti itu. Oke. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita akan melihat bagaimana jenis-jenis kesurupan. Ya, jenis-jenis kesurupan. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bukunya ya At-Tibbun Nabawi. Ya. Setelah beliau menjelaskan tentang ya hadis yang ya menggambarkan seorang wanita ya yang terkena apa? Penyakit ya apa namanya ayan ya, di mana apa wanita itu meminta kepada Nabi SAW ya untuk didoakan. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah engkau akan sabar atau engkau akan saya doakan? Sampai akhirnya wanita itu memilih untuk apa? Saya akan bersabar ya. Tetapi apa? Ya mohon didoakan supaya apa? Ya ketika penyakit saya ini kambuh maka apa? Aurat saya tidak tersingkap. Ya. Nah, maka beliau mengatakan, "Qultu as-sar'u sar'an." Kesurupan itu ada dua macam. Sar'un minal arwah al-khabithah al-ardiyah wa sar'un minal akhlaq ar-radiyah. Ya. Jadi yang pertama adalah apa? Kesurupan karena ruh-ruh jahat. Yang dimaksud adalah apa? Karena kesurupan jin. Yang kedua adalah apa? Kesurupan karena gangguan jiwa, saraf atau mental. Nah, ini yang disebutkan oleh beliau apa? Wasani huwa alladhi yatakallamu fihi al-atibba. Ya, fi sababihi wa inadihi. Nah, golongan atau jenis yang kedua ini adalah yang dibicarakan oleh para tabib atau dokter. Ya, ada orang mengalami trauma. Ya, trauma itu adalah gangguan apa? Jiwa. Ya, ada orang mengalami depresi. Ya, seperti itu. Ada orang mengalami penyakit namanya psikosomatis. Ya, penyakit yang itu berasal dari kejiwaan berdampak pada apa? Ya, fisik. Ya, karena ada banyak pikiran, ada masalah yang belum selesai dan lain sebagainya, difikirkan, bahkan ada orang yang terlalu dalam memikirkan, terlalu panjang memikirkan. Ya, kadang-kadang kita ini berpikir pada sesuatu yang itu apa? Belum terjadi. Ya, misalkan ada orang tua anaknya baru sekolah SD. Ya, kemudian dia lihat tetangganya anaknya itu sudah kuliah. Kemudian dia tanya-tanya, kalau kuliah itu biayanya berapa sih? Oh, kalau kuliah anak saya biayanya 25 juta. Akhirnya apa? Dia mikir, oh mahal ya, seperti itu. Ya, padahal anaknya baru apa?
baru SD tapi sudah difikirkan seperti itu. Ya, nah itu fikirnya terlalu apa? Terlalu panjang. Apalagi nanti memikirkan terlalu dalam. Ya, nah maka memang hal-hal seperti ini membuat apa? Penyakit. Ya, pikiran, perasaan seperti ngampet itu bisa penyakit. Ya, pasangan suami istri ngampet. Ya, seperti itu. Masalahnya diangkat seperti itu bisa jadi apa? Penyakit. Ini namanya apa? Gangguan kejiwaan. Termasuk juga di dalamnya adalah apa? Penyimpangan-penyimpangan secara seksual. Apa yang disebut dengan namanya apa? Ya, LGBT. Ya, lesbian, gay, ya, biseksual dan transgender. Itu semuanya penyimpangan. Gangguan apa? Kejiwaan. Seperti itu. Nah, termasuk juga di dalamnya seperti apa? Ya, gangguan saraf atau mental. Ya, misalkan apa? Ya, ketika kambuh, ngamuk. Nah, itu gangguan saraf atau mental. Atau seperti penyakit apa? Ayan yang diceritakan dalam hadis tadi. Ini termasuk daripada apa? Jenis-jenis apa? Kesurupan. Ya. Nah, artinya nanti ya penjelasan secara medis itu sebetulnya tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan di dalam nas Al-Quran ataupun hadis melalui penjelasan para ulama. Jadi medis itu hanya menjelaskan tentang prosesnya, tahapan-tahapannya, tetapi tidak menjelaskan sebabnya kenapa. Ya, sebabnya apa? Kenapa? Seperti itu. Nah, maka nanti bisa kita jelaskan tentang prosesnya. Ya. Pertama itu dalam kedokteran kejiwaan disebut ada namanya apa? Irradiation. Ya, jadi irradiation. Jadi irradiation itu artinya apa? Seseorang itu dalam keadaan di mana dia merasa ada sesuatu yang berubah dalam emosinya, dalam jiwanya, dalam tubuhnya, seperti itu. Ya. Kemudian tahapan kedua ada namanya being decide. Artinya apa? Dia merasa seperti ada dua kepribadian. Ya, seperti itu. Dalam satu sisi dia menyadari, tapi dalam satu sisi dia tidak sadar, ngeblank. Sampai adanya proses namanya apa? Incorporation. Artinya apa? Sudah tidak ingat lagi ya perilakunya, ucapannya dan lain sebagainya. Dan ini pun juga bisa dijelaskan secara apa? Secara masalah syaraf ya. Karena apa? Ketika terjadi konflik temporer di beberapa sirkuit otak ya, yang itu nanti dimenangkan oleh namanya apa? Newton memori emosional. Nah, jadi ketika memori emosional itu tidak bisa terkontrol, maka memori rasional itu tidak bisa bekerja dengan baik. Sehingga akhirnya apa? Lepas kontrol, hilang kesadaran akan sekitar. Sehingga akhirnya apa? Dia tidak bisa mengontrol tindakannya. Jadi hampir mirip dengan orang yang marah. Orang marah itu apa? Tidak bisa mengontrol ucapan dan tindakannya. Maka itu seperti orang yang kemasukan apa? Ya, setan. Ya, seperti itu. Nah, begitu pula dengan orang yang apa? Mengalami yang namanya apa? Kesurupan. Seperti itu. Jadi intinya adalah apa? Ya, medis hanya menjelaskan prosesnya saja, ya, sedangkan apa? Sebabnya kenapa? Ya, bisa tadi, dua tadi. Sebabnya karena apa? Karena kemasukan roh jahat atau itu gangguan apa? Kejiwaan, gangguan mental, gangguan apa? Saraf, ya. Gangguan mental, gangguan kejiwaan saraf ini yang dibahas dalam apa? Dalam medis seperti itu. Tapi gangguan yang berkaitan dengan ya setan dan lain sebagainya itu dalam tinjauan apa? Syariat seperti itu. Artinya apa? Ya betul-betul yang namanya jin itu bisa masuk dalam apa? Ya tubuh seseorang. Nah, bagaimana masuknya?
ya bisa sifatnya natural, ya mungkin karena perbuatan dosa atau kelalaian manusia seperti tadi, ya ketika makan dengan tangan kiri, ya bisa saja ketika itu setan masuk, ya atau bisa jadi karena hawa nafsu seperti yang namanya hasad, ada dendam, amarah seperti itu, sehingga disitulah orang bisa kemasukan. Bisa jadi karena diundang, ya dengan ritual, ya tertentu, belajar ilmu hitam, ya kemudian kekebalan atau pasang susu, ya dan lain sebagainya. Bisa juga karena nasab atau keturunan. Ya, nanti ada namanya penyakit degeneratif atau penyakit ya keturunan. Ya, apakah memang ada penyakit keturunan atau pada kasus-kasus tertentu penyakit keturunan ini karena adanya jin nasab atau keturunan, di mana leluhur itu sudah mengikat perjanjian, kemudian ya mereka akan menempati pada ya keturunannya, walaupun tidak semua keturunan yang itu bisa dimasuki. Termasuk juga nanti kaitan dengan masalah ain dan sihir, ya maka itu adalah hal-hal yang bisa ya menyebabkan ya masuknya ya jin ke dalam tubuh manusia. Nah sehingga ya sebetulnya ya tidak bertentangan antara ya medis dengan syariat berkaitan dengan masalah ini. Hanya disebutkan dalam medis adalah prosesnya saja seperti itu. Ya. Nah kemudian Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya nanti dalam kedokteran jiwa ada yang namanya kesurupan massal. Ya. Nah, kenapa terjadi kesurupan massal? Ya, kesurupan massal itu ya karena adanya sebuah sugesti. Sugesti yang menular. Ya, ketika satu berteriak menjerit, tiba-tiba yang lain ketakutan, kemudian tersugesti juga. Itu kedokteran medis seperti itu, ya kedokteran kejiwaan. Tapi dalam tinjauan syariat, ya itu dikaitkan dengan tadi ya bisa saja itu adalah adanya konektivitas antara satu orang dengan orang lain, ya sehingga jin itu bisa masuk. Ketika dia mendengar orang menjerit kemudian ketakutan berlebihan, kemudian ada konektivitas, ya jadi seperti wifi, ya seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan ya ini si A ini kesurupan, si B kesurupan dalam tempat yang sama, biasanya ada konektivitas, ya maka nanti akan ada orang-orang yang bisa connect, ya kenapa bisa connect? Karena dia punya yang namanya jin khadam. Misalkan bapak ini ada yang ngikuti loh, nah gitu. Dia connect, ya misalkan bapak ini kena sihir loh, nah dia connect seperti itu, ya kenapa? Karena ada sesuatu yang sama. Maka seperti misalkan orang-orang yang disebut dengan indigo, ya orang-orang indigo itu ya punya konektivitas antara indigo dengan indigo lainnya, dia bisa mengetahui connect. Dia ini indigo nih, dia ini indigo nih, seperti itu, ya. Nah, kenapa? Karena terjadinya konektivitas ya antara mereka. Kalau dalam bahasa medisnya sugesti yang menular, ya seperti itu, ya. Nah, sehingga nanti cara penanganannya pun beda, ya. Tetapi ini penanganan yang memang bisa saling melengkapi, ya. Misalkan penanganan dalam kedokteran kejiwaan itu dengan isolasi individu yang kesurupan. Maksudnya jauhkan dari keramaian. Kemudian longgarkan pakaian, ya supaya tidak memperhambat ya jalannya darah ataupun nafas. Kemudian pastikan di tempat yang aman.
Kemudian apa? Biarkan individu itu melepaskan emosinya sampai tenaganya lemah. Nah, menurut jiwa begitu. Tapi kalau sudah masih merusak, ya, atau mencela membahayakan orang lain, nah ini yang perlu diantisipasi. Kemudian observasi dari jauh, dilihat, diamati dan seterusnya. Bila sudah tenang, maka sugesti dia berada dalam kondisi yang aman. Kalau kita dengan cara banyak istighfar, ya, banyak ta'awudz dan lain sebagainya. Kemudian berikan konseling untuk menguatkan kepribadiannya. Ya. Nah, tetapi bedanya penanganan dalam tinjauan syariat itu adalah dikaitkan dengan apa yang disebut dengan ar-ruqyah asy-syar'iyyah, yaitu dengan doa, dibacakan doa-doa, dibacakan ayat Quran dan lain sebagainya. Untuk supaya ya jin yang ada di dalam tubuhnya itu keluar, minimal nanti melemah seperti itu. Ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan seputar kesurupan, ya, baik dalam tinjauan syariat ataupun juga tadi menyentuh tinjauan secara medis. Dan tentunya ini tidak saling bertolak belakang, tetapi saling melengkapi. Intinya adalah ya memang ada sebagian ya yang mereka itu mengerti ataupun dokter dan lain sebagainya masih belum meyakini tidak ada yang namanya kesurupan, tidak ada yang namanya jin itu masuk ke dalam tubuh manusia. Ya, padahal nas Quran, hadis sebagaimana penjelasan para ulama menyebutkan tentang hal tersebut. Ya, atau bisa saja karena ilmunya terbatas. Ya, karena ya yang namanya kedokteran jiwa itu harus berdasarkan namanya ya best evidence medicine, berdasarkan bukti medis. Ya, kalau untuk jin ini kan hal yang gaib, ya, sesuatu yang tidak bisa terlihat, tapi kita meyakini adanya sebagaimana dalam Al-Quran ataupun juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Masih ada sisa waktu, kalau ada pertanyaan silakan. Satu atau dua pertanyaan, monggo. Ya. Silakan Ibu, Bapak, kalau ada pertanyaan. Ustaz, ya, silakan. Izin bertanya, Ustaz. Yang pertama terkait halusinasi dan kerasukan, Ustaz. Ini membedakannya seperti apa? Jadi kadang mungkin kita karena sakit yang berat kemudian terhalusinasi, ataupun yang istilahnya fly kan gak ada halusinasi, dan membedakannya dengan kerasukan seperti apa? Kemudian yang kedua disebutkan bahwa setan dari golongan manusia ini yang seperti apa, Ustadz? Terima kasih. Ya. Nah, jadi pertama berkaitan dengan halusinasi. Ya. Halusinasi itu lebih kepada jenis kesurupan yang kedua. Walaupun nanti sebabnya bisa berbeda-beda. Ya, misalkan ada orang yang mengalami, ya sekarang ini kan banyak namanya bully, dibully, kemudian dia trauma, ya, kemudian dia bisa saja mengalami namanya halusinasi. Tapi dalam pembahasan tentang masalah sihir nanti, ya, di mana sihir ini dikaitkan dengan gangguan jin, itu ada namanya sihir yang disebut dengan sihir ya at-tahyil. Sihir berkaitan dengan halusinasi. Ya. Nah, sehingga nanti untuk membedakannya adalah kemampuan seseorang untuk mendiagnosa. Ya. Jadi mendiagnosa ini menjadi satu hal yang penting untuk menetapkan ini sebetulnya kejiwaan. Ya, saya pernah ini ada orang tua santri, ya, dua orang tua. Jadi dua orang di salah satu pondok tahfidz Quran.
ya, di mana anak ini mengalami bully sampai akhirnya apa? Ya sering melamun, ya ketawa sendiri dan lain sebagainya. Kemudian datang ke saya, tolong diruqyah seperti itu. Kemudian saya kalau itu belum tahu kenapa sebabnya. Kemudian saya ngobrol dengan orang tuanya seperti itu, ya kronologisnya bagaimana seperti itu. Nah kemudian saya bilang ini dibawa saja dulu ke psikiater. Ya nanti kalau kondisi kejiwaannya sudah stabil, boleh nanti diruqyah. Ya kenapa? Karena dia mengalami apa? Bully. Ya, mengalami bully di pondoknya seperti itu. Ya. Ada juga yang kedua itu sudah aliyah SMA seperti itu pun sama, dibully juga seperti itu. Jadi orang menyangka sudah diruqyah saja selesai, tidak. Ya ternyata memang apa? Dia kena gangguan kejiwaan. Ya, termasuk kasus ketiga yang pernah saya tangani anak SMP putri itu mengalami istilahnya tekanan yang begitu besar sampai akhirnya ya dia seperti orang gila. Kenapa? Karena ketika belajar silat, latihan silat itu pernah ditendang dengan keras oleh pelatihnya. Ya, mungkin masuk di situ dia merasa kok saya ditendang seperti ini, ya seperti itu. Nah di situ akhirnya terganggu kejiwaan. Apalagi nanti anak-anak seperti itu kan belum stabil ya kejiwaannya, sehingga sangat mudah ya terkena gangguan kejiwaan. Nah sehingga nanti memang tipis antara gangguan kejiwaan dengan gangguan yang itu berasal dari dari jin atau syaitan. Nah tetapi kita nanti bisa pisahkan, bisa bedakan ya. Gangguan-gangguan kejiwaan karena trauma dan lain sebagainya itu sebetulnya juga bisa masuk gangguannya jin, tetapi jin yang sifatnya internal. Karena setiap manusia itu ada namanya qarin. Nah, qarin itulah yang merusak sistem kejiwaan kita. Ya, sehingga akhirnya antibodi kejiwaan atau ruh kita menjadi lemah. Sehingga disitulah tidak ada stabilitas kejiwaan seperti itu. Ya, nah jadi itu internal. Ya, beda kalau nanti eksternal. Sehingga nanti kalau misalkan untuk mendeteksi secara sederhananya diterapi saja dengan terapi ruqyah. Kalau memang tidak ada reaksi, itu menunjukkan penyakit gangguan kejiwaan seperti itu. Ya, nah itu pertama pola besar. Kemudian yang kedua, bagaimana setan dari kalangan manusia. Nah, setan itu adalah sifat, ya, diambil dalam bahasa Arab dari kata syatona. Syatona itu artinya ba'uda, ya, jauh. Artinya perilaku sifatnya jauh dari kebenaran, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sifat ini bisa ada pada manusia, bisa ada pada jin, bisa ada pada hewan. Ya. Maka dalam hadis Nabi SAW disebutkan ada namanya khamsul fawasik, 5 hewan fasik. Kenapa disebut dengan fasik? Karena tabiatnya yang mengganggu. Bahkan nanti hewan-hewan ini bisa bisa menjadi penghantar dalam kasus sihir, seperti tikus, ya, burung gagak, kemudian seperti anjing galak, ya, kemudian juga seperti burung raja wali, ya, atau ular seperti itu. Nah artinya itu disebut dengan khamsul fawasik. Ya, secara tabiatnya mengganggu, ya, membahayakan. Nah, demikian pula nanti ya, sifat setan itu ada pada manusia. Dari sisi perilakunya, ya. Maka yang disebut dengan setan dari sisi manusia dilihat dari perilakunya. Nah, sekarang bagaimana dengan was-was? Was-was dari setan itu, setan dari bentuk manusia, tujuannya untuk meragu-ragukan. Ya, maka nanti misalkan ya, banyak setan dari bentuk manusia
ucapannya itu memberikan syubhat atau hal yang meragukan. Ya, Islam ini agama pendatang. Nah itu termasuk apa? Ya, syaitan dari kalangan manusia. Islam ini agama pendatang di Indonesia. Ya, sehingga apa? Islam yang datang dari Arab ini harus dinusantarakan. Ya, dinusantarakan. Ya, padahal apa? Islam itu datang ke Arab bukan Islam diarabkan, tetapi apa? Islam, ya, mengislamkan Arab seperti itu. Ya, jadi jangan terbalik seperti itu. Ya, memang nanti ada namanya local wisdom, adat, kebiasaan itu yang bisa menjadi apa bagian daripada syariat seperti itu. Nah, jadi hal seperti ini termasuk apa? Ya, syaitan dalam bentuk manusia. Ya, seperti itu. Misalkan, ya ngapain sholat? Gak usah sholat. Kenapa? Kan dalam Quran ada orang sholat itu apa? Celaka. Fawailul lil musallin. Nah, ini ucapan apa? Setan dalam bentuk manusia. Nah, jadi intinya apa? Semua perilaku manusia yang jauh dari kebenaran dan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Perilakunya seperti apa? Ya, setan. Berarti setan dalam bentuk manusia. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Oke, moga-moga Pak. Terakhir ini. Ada orang yang memasukkan itu apakah setiap dibacakan Al-Quran bisa keluar atau gimana reaksinya? Ya. Nah, jadi nanti begini. Kalau untuk orang umum ya yang memang belum memahami tentang seperti ini, ada namanya P3K. Ya, pertolongan pertama pada kesurupan. Ya, itu P3K. Caranya bagaimana? Cukup disadarkan saja. Ya, disadarkan dengan cara apa? Dipanggil namanya seperti itu, atau suruh apa? Beristighfar seperti itu. Supaya apa? Dia mulai sadar, disugesti ya, seperti itu, dimotivasi supaya sadar seperti itu. Ya. Kalau memang dia itu orang yang punya keahlian, kemampuan seperti itu bisa langsung diterapi dengan terapi ruqyah syar'iah. Ya. Apakah nanti bisa keluar atau tidak? Ya wallah, karena satu hal yang gaib. Ya, karena bisa saja yang namanya jin itu berdusta. Iya, saya mau keluar. Ya, tapi ya masih ada di sini. Ya, ngomongnya mau keluar seperti itu. Nah, kadang-kadang yang namanya jin juga semuanya kembali kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang namanya gangguan penyakit itu adalah ya sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya, ada penyakit ini, ada gangguan ini dari kalangan jin dan sebagainya. Tapi yang namanya kesembuhan itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, ya seketika bisa sembuh. Kalau Allah belum berkehendak, maka ya bisa saja dia itu masih ada, tetapi melemah. Nah ini. Jadi dia seperti virus. Kalau antibodi, ya tubuh atau ruh kita ini lemah, maka dia akan menguat. Ya, tapi kalau antibodi kita ini kuat, ya maka dia akan melemah. Nah, jadi memang perlu yang namanya booster. Ya, boosternya bagaimana? Atau dengan vaksin, ya, dengan zikir pagi petang, ya, dengan sholat malam seperti itu, dengan menghafal Quran, itu booster seperti itu. Sehingga nanti dia melemah dalam tubuh manusia, sehingga dia tidak mampu mempengaruhi. Ya, seperti itu. Jadi kemungkinannya dua. Kemungkinannya dia adalah keluar. Ya, tetapi untuk keluar dan tidaknya tentu kita tidak bisa memastikan, nanti perkara gaib. Yang kedua adalah dia melemah di dalam tubuh seseorang. Nah, bagaimana indikasi melemahnya itu? Misalkan kok dia jadi ya, istilahnya rajin untuk ibadah. Ya, kok dia misalkan terasa lebih lapang. Ya, dia terasa badannya lebih sehat. Jadi ada indikator-indikator bahwasanya dia itu melemah. Ya.
Ini sebagai penutup saja, ini kemarin kasus yang saya tangani ini, ada seorang ya yang dia itu mohon maaf, punya penyimpangan. Ini melakukan namanya ya, istimna atau onani. Ya, jadi onani itu sejak sejak dia SMP. Ya, sejak SMP dia onani seperti itu. Ya. Nah, ternyata setelah ditelusuri seperti itu, sampai dia itu menikah, itu masih melakukan hal seperti itu. Dan itu akhirnya menyebabkan hasrat kepada istrinya itu dia berkurang. Ya, secara penjelasan medis pun seperti itu. Sehingga akhirnya sang istri ini tidak terpenuhi nafkah batinnya. Ya, bahkan ya hampir terjadi perceraian. Nah, ternyata setelah ditelusuri, yang bersangkutan ini punya pusaka, ya, pusaka dalam bentuk keris dan lain sebagainya. Karena dia dari orang tua dan leluhurnya itu keturunan Keraton, kan, seperti itu. Nah, karena dia sudah belajar mengaji, sudah paham dan seterusnya, dia menganggap nanti hilang sendiri itu, seperti itu. Nah, tapi setelah dijelaskan, akhirnya dia mencoba untuk mencari pusaka itu. Ternyata sudah diserahkan kepada si fulan dan seterusnya. Dia cari di sini seperti itu dan dibawa. Ternyata setelah dibawa itu, ya kata yang bersangkutan, pusaka ini mengalami moksa namanya. Moksa itu menghilang. Ya, ketika dibawa. Tapi setelah itu, maka syahwatnya itu menjadi berkurang, turun. Ya, jadi akhirnya ketika itu dia ya masih suka tapi jarang ya untuk melakukan hal seperti itu. Ya, nah artinya bisa saja gangguan-gangguan seperti itu ada tapi dia ya, maka nanti yang harus dilakukan adalah membuat imunisasi ya di dalam tubuh seseorang, baik secara fisiknya, secara ruhiyahnya seperti itu. Ya, dengan cara seperti itu insya Allah bentengnya menjadi lebih kuat sehingga pengaruhnya menjadi lebih kecil atau melemah. Ya. Saya kira cukup ya Bapak Ibu hadirin yang mulia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.